Nama saya Muhammad Ihsan. Selamat pagi Bapak yang saya hormati, Bapak Muhammad Ardiansyah Sembiring Eskom Mkom. Yang saya hormati Bapak Muhammad Farhan Soleh Tempu Bolon. Dan yang saya hormati Bapak Ardi Ritonga. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang penerapan hybrid AHP SAW pada penelitian tumbuh kembang anak usia dini di TK Islam Merah Putih. Bab 1, latar belakang masalah. Penelitian masih manual. Guru menilai tumbuh kembang anak secara manual melalui pengamatan sehingga membutuhkan waktu lama dan berisiko subjektif. Yang kedua itu banyak aspek penilaiannya. Ada 6 aspek harus dinilai sekaligus: motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, nilai agama, dan seni menuntut ketelitian tinggi. Yang ketiga itu hasil kurang objektif. Berdasarkan perbedaan kemampuan tiap anak, membuat guru kesulitan menentukan hasil penilaian secara konsisten dan terstandar. Adapun data-data aspek tumbuh kembang anak TK Islam Merah Putih, yang pertama itu motorik, yaitu kemampuan gerakan tubuh anak. Kondisi di TK Islam Merah Putih itu sebagian anak masih kurang aktif. Yang kedua, aspek perkembangannya itu bahasa. Kemampuan berbicara dan memahami instruksi anak itu. Kondisi TK itu ada anak yang masih sulit berkomunikasi, seperti malu-malu dan lain-lain. Yang ketiga itu kognitif, kemampuan berpikir dan mengenal bentuk atau warna. Perkembangan kondisi di TK Islam itu perkembangan berbeda tiap anak. Yang keempat itu sosial emosional, yaitu kemampuan bersosialisasi dan mengontrol emosi. Kondisi anak di TK itu kadang ada yang pemalu dan ada yang ekstrovert atau kelebihan emosi dia. Yang ketiga itu nilai agama dan moral, kebiasaan berdoa dan siap sopan santun kepada yang lebih tua maupun kepada teman sesama. Kondisi setiap TK itu perlu pembiasaan rutin. Dan yang keenam itu seni, kemampuan menggambar, bernyanyi, dan kreativitas. Banyak kondisi anak di TK Islam Merah Putih itu banyak anak yang antusias. Identifikasi masalah itu ada penilaian tumbuh kembang masih manual dan belum terstruktur. Batasan masalahnya itu, dan kedua itu potensi subjektif tinggi dalam pemberian nilai. Yang ketiga itu 6 aspek perkembangan harus dinilai sekaligus secara akurat. Yang keempat itu belum ada sistem SPK berbasis data di TK Merah Putih. Yang kelima, hasil penilaian kurang akurat dan belum menggambarkan perkembangan anak menyeluruh. Batasan masalahnya itu bahasa PHP, DB MySQL, dan editor VS Code. Yang kedua itu metode AHP, pembobotan SAW perankingan. Yang ketiga itu lokasi. Lokasi itu berada di TK Islam Merah Putih, Kecamatan Aikuasan. Yang keempat itu 6 kriterianya itu, yaitu motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan nilai agama dan seni. Yang kelima itu data 34 peserta didik ajaran tahun 2025 dan 2026. Rumusan dan penelitian dan tujuan penelitian itu, rumusan masalahnya bagaimana merancang SPK berbasis web yang dapat membantu guru menilai tumbuh kembang anak usia dini secara objektif di TK Islam Merah Putih. Yang kedua, bagaimana penerapan kombinasi metode AHP dan SAW dapat membantu proses penilaian perkembangan anak berdasarkan dan aspek kriterianya. Yang ketiga itu bagaimana efektivitas sistem AHP dan SAW itu dalam menghasilkan penilaian tumbuh kembang yang lebih akurat dibanding penilaian manual. Tujuan penelitian itu merancang dan membangun SPK berbasis web
untuk penilaian tumbuh kembang anak usia dini secara objektif berdasarkan kriteria perkembangannya. Yang kedua, menerapkan metode AHP atau bobot kriteria dan SAW rankingan untuk menghasilkan penilaian perkembangan anak yang akurat dan konsisten. Yang ketiga itu mengevaluasi aktivitas sistem AHP SAW dalam meningkatkan kualitas dan objektif penilaian tumbuh kembang di TK Merah Putih. Yang keempat yang itu manfaat penelitian bagi penulis, menambah wawasan SPK dengan AHP SAW di bidang pendidikan anak usia dini dan mengasah kemampuan merancang aplikasi berbasis web. Bagi TK Islam Merah Putih itu penilaian tumbuh kembang objektif berbasis data, efisiensi kerja guru dan hasil lebih akurat dan transparan, serta monitoring perkembangan peserta didik secara terstruktur. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Ramadan sekali. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Nah, untuk metode yang kami gunakan dalam penelitian kali ini ya metode gabungan yaitu antara metode AHP dan juga SAW. Nah, untuk penjelasan metodenya, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Jadi metode AHP ini merupakan teknik MCDM atau multi criteria decision making yang digunakan untuk menentukan bobot setiap kriteria melalui mekanisme perbandingan berpasangan secara sistematis. Metode AHP ini merupakan metodologi MCDM yang memungkinkan pemodelan pengambilan keputusan pada masalah yang tidak struktur dan mempunyai faktor subjektif yang perlu dipertimbangkan, didasarkan pada prinsip kunci di komposisi penelitian perbandingan dan sintesis prioritas. Metode ini dikembangkan oleh Thomas L. Satie pada tahun 1970-an dan hingga kini banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan dan penilaian kinerja. Untuk langkah-langkah daripada metode analytical hierarchy proses ini ialah pertama membuat matriks perbandingan berpasangan antara kriteria menggunakan skala kepentingan 1 sampai dengan 9 atau skala Satie. Selanjutnya menghitung bobot prioritas atau eigenvektor setiap kriteria dengan menormalisasikan kolom matriks. Kemudian merata-rata tiap barisnya dengan rumus berikut. Seperti rumus berikut. Selanjutnya, menguji konsistensi dengan menghitung konsistensi indeks atau CI dan juga konsistensi rasio atau CR dengan rumus berikut. Nah, jika CR-nya kurang dari atau sama dengan 0,10, maka penilaian dianggap konsisten dan dapat diterima. Apabila kurang, maka terdapat konsistenan dalam perbandingan yang perlu diperbaiki. Oke, selanjutnya ialah metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode Simple Additive Weighting atau SAW ini adalah teknik MCDM atau Multi Criteria Decision Making yang menghitung skor setiap akhir alternatif dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot kriteria dan nilai yang dinormalisasikan. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada saat setiap alternatif di semua atribut, serta mengharuskan pembuatan keputusan menggunakan bobot bagi setiap atribut sehingga skor total yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara ranting dan bobot setiap atribut. Untuk langkah-langkahnya ialah melakukan normalisasi matrik keputusan setiap alternatif pada kriteria dengan rumus untuk benefit dia pakai rumus benefit dan untuk atribut cost maka dia menggunakan rumus cost seperti yang ada di
PowerPoint. Oke, selanjutnya uh, mencari nilai preferensi setiap alternatif dengan rumus berikut. Uh, Selanjutnya dari hasil tersebut, nilai preferensi paling tinggi menunjukkan bahwa alternatif tersebut lebih disukai, sehingga alternatif dengan nilai preferensi terbesar merupakan alternatif terbaik yang terpilih sebagai rekomendasi penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi metode hybrid AHP dan SAW. Jadi integrasi metode hybrid AHP SAW ini merupakan sinergi dari kedua metode tersebut. Nah, pada metode ini AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria, sedangkan SAW digunakan untuk melakukan perankingan alternatif berdasarkan bobot yang telah diperoleh dari AHP. Nah, untuk langkah-langkahnya itu pada tahap AHP itu yang pertama kita menyusun hierarki keputusan, yang mana hierarki itu terdiri dari tujuan, kriteria, dan juga alternatif. Selanjutnya kita membuat matriks berpasangan, maksudnya matriks perbandingan berpasangan. Jadi setiap kriteria dibandingkan satu sama lain menggunakan kelas hati, ini 1:9. Terus selanjutnya kita melakukan normalisasi matriks. Jadi setiap nilai pada matriks dibagi dengan jumlah kolomnya. Terus selanjutnya kita menghitung bobot prioritas kriteria. Jadi bobot ini diperoleh dari rata-rata nilai setiap baris hasil normalisasi. Terus selanjutnya kita melakukan uji konsistensi yang yakni konsistensi indeks dan juga konsistensi rasio. Jika CR-nya kurang dari atau sama dengan 0,10, maka bobot dapat digunakan karena dianggap konsisten. Terus selanjutnya untuk di tahap SAW, ya pertama kita melakukan normalisasi matriks keputusan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, di mana untuk kriteria benefit dan juga kriteria cost itu dibedakan rumusnya. Selanjutnya kita menghitung nilai preferensi yang diperoleh dengan mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot AHP. Selanjutnya kita melakukan perankingan. Jadi perankingan ini diurutkan berdasarkan nilai preferensi terbesar. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Erlangga. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pengantar dan alur kerangka kerja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesi selanjutnya saya akan memaparkan bab 3 mengenai kerangka kerja penelitian yang kami gunakan dalam membangun sistem ini. Bisa kita lihat pada layar alur penelitian ini dirancang secara sistematis melalui 8 tahapan utama. Dimulai dari identifikasi masalah terhadap proses penilaian di sekolah, melakukan studi literatur terkait SPK, metode AHP, SAW, dan hybrid AHP SAW. Selanjutnya ada pengumpulan data langsung dari objek penelitian. Perancangan sistem menggunakan diagram UML seperti use case, activity sequence, dan class diagram. Membangun sistem berbasis web. Hingga tahap pengujian, implementasi, serta penarikan kesimpulan dan saran. Yang kedua itu teknik pengumpulan data. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga yaitu pengumpulan data. Kami menggunakan 3 teknik utama untuk mendapatkan data yang valid, yaitu observasi. Yaitu yang pertama kami melakukan observasi. Kami melakukan pengamatan langsung mengenai kendala proses penilaian tumbuh kembang anak di TK Islam Merah Putih. Yang kedua itu kami juga melakukan wawancara. Kami berdiskusi langsung dengan kepala sekolah dan para guru mengenai kebutuhan sistem.
Selanjutnya, kami juga melakukan dokumentasi, mengumpulkan data asli berupa data peserta didik, serta format penilaian yang digunakan. Selanjutnya, perancangan dan pembangunan sistem tahap 4 dan 5. Masuk ke tahap perancangan dan pembangunan. Sistem ini dimodelkan menggunakan UML untuk menggambarkan alur data dari input hingga perankingan. Sistem pendukung keputusan ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, database-nya MySQL, dan source code editor adalah kami menggunakan Visual Studio Code. Sistem ini dirancang untuk mengolah data 34 peserta didik kelompok A dan B tahun ajaran 2025 sampai 2026 berdasarkan 6 aspek kriteria perkembangan, yaitu motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, nilai agama, dan moral serta seni. Selanjutnya, penerapan logika perhitungan integrasi hybrid AHP dan SAW. Inti dari metodologi pengolahan data pada sistem ini adalah penerapan hybrid AHP dan SAW. Metode AHP digunakan untuk memproses matriks perbandingan berpasangan dari guru atau pakar guna menghasil bobot kriteria WJ yang konsisten dengan syarat nilai konsisten rasio atau CR. Bobot dari AHP tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam metode SAW untuk melakukan normalisasi matriks dan menghitung nilai preferensi VI itu. Akhir, peringkat peserta didik akan ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai preferensi yang tertinggi. Selanjutnya, pengujian dan implementasi sistem tahap 6, 7, dan 8. Setelah sistem selesai dibangun, kami melakukan tahap pengujian sistem menggunakan metode black box testing. Pengujian ini difokuskan untuk menguji fungsionalitas sistem seperti fungsi login, pengolahan data, validasi input atau output, serta yang paling krusial adalah keakuratan perhitungan rumus matematika AHP SAW yang tertanam di dalam sistem. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabil taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.